Shalom, selamat datang dalam perenungan firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya Pastor Benyamin Ibrahim. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati, pikiran kita kepada Tuhan. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini kita kembali hendak menikmati kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur pada saat ini juga kami boleh Engkau perkenankan untuk menikmati firman-Mu. Dan firman-Mu inilah kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, biarlah kami yang mendengarkan menjadi lebih kuat, kami yang mendengarkan menjadi lebih dekat kembali kepada Engkau. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari pada saat ini kita mau belajar firman Tuhan yang akan saya ambil dari Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Dalam perikop ini menyatakan bahwa suatu ziarah kembali merupakan nyanyian ziarah. Ziarah ini sekali lagi perjalanan. Jadi di dalam perjalanan ini ada satu pujian, ada satu penyembahan, ada satu sukacita. Bukan dalam perjalanan ini lantas mengeluh, lantas dalam perjalanan ini ngomel terus. Tapi kita mau belajar saat ini seperti Mazmur yang ditulis dalam 121 ini. Ada yang sekali lagi sangat kekhawatirannya mencekam ini. Seseorang boleh mengalami sakit bukan karena apa-apa. Bisa karena saking takutnya ini mencekam maka mereka bisa sakit. Mengalami sesuatu yang mencekam, bahkan hormon-hormon yang ada ini membuat mereka semakin dicekam dan semakin jatuh sakit. Nah, ketika saya juga pernah membaca dari Bu Wali Kota, Bu Risma, mengatakan bahwa seseorang yang sakit belum tentu karena sakit penyakit. Sakit terjadi karena ketakutan yang terlalu dan berlebihan inilah. Maka kita mau belajar dari firman Tuhan ini. Kita bisa bersyukur juga dan kita bisa berserah kepada Allah. Berserah bukan berarti menyerah. Berserah ini adalah orang yang sudah melakukan usaha. Berserah ini adalah orang yang sudah mengerjakan apa yang dia bisa kerjakan. Tapi dengan hikmat, tapi dengan segala tuntunan dari Tuhan. Ada orang yang sembrono mengatakan kalau waktunya mati ya wis mati. Lantas mereka melakukan semaunya. Tidak mau mengikuti anjuran dari pemerintah, tidak mau mengikuti aturan dari negara yang sudah mereka diamin ini. Mereka hanya mengandalkan iman, tapi tidak ada perbuatan. Hal ini konyol. Mereka tidak berhikmat. Karena kita baca di dalam Yakobus, saya bukakan dalam Yakobus pasal yang kedua mengatakan demikian, ayat yang ke-17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Sekali lagi kita berserah bukan menyerah. Kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Pemerintah juga menyarankan harus istirahat, harus jaga kesehatan. Itu yang kita kerjakan. Jangan seperti orang melakukan yang tanpa berhikmat. Mereka malah menjadi menyebarkan penyakit malahan. Tapi kita orang-orang yang percaya dalam Tuhan,
juga harus mengikuti apa yang pemerintah katakan. Kita kembali dalam Mazmur 121. Sekali lagi, iman dibutuhkan, tapi perbuatan juga disertakan. Iman memang harus kuat, tapi perbuatan dan usaha harus ada. Dan bagian yang pertama, ayat pertama dikatakan demikian, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Dengan kata lain, dari ayat ini kita bisa mengerti bahwa ada pernyataan usaha untuk mencari pertolongan. Dikatakan dari mana datangnya, mereka sudah mencari, mereka sudah berusaha, mereka sudah bekerja. Bahkan pemerintah Indonesia juga sudah bekerja sama melawan apa yang ditakutkan ini. Bahkan sampai masyarakat pun, ibu-ibu yang lagi istirahat, banyak dari gereja-gereja tempat lain juga, mereka mulai membuat masker. Mereka mulai mengadakan apapun yang bisa dikerjakan dan disumbangkan untuk mereka yang sudah bekerja keras. Dengan kata lain, ada usaha. Semua perbuatan yang dengan hikmat tentunya. Bukan perbuatan yang konyol sekali lagi. Tapi tidak berhenti sampai di sini. Karena kalau kita hanya mengandalkan manusia, pertolongan, bahkan obat-obatan yang didatangkan dari China, bahkan dari siapapun juga, pencegahan apapun juga, kalau kita hanya mengandalkan manusia, kekuatan manusia ini terbatas. Maka dikatakan dalam Mazmur 127 juga, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, maka sia-sia. Tapi sekali lagi, dari kita ada usaha, ada apa yang harus kita kerjakan. Mazmur 121 juga mengatakan ada usaha. Tapi kita melihat semua sepertinya buntu. Melayangkan mataku ke gunung-gunung, gak ada pertolongan yang bisa menjamin keselamatan seseorang. Gak ada kekuatan yang bisa membuat dirinya menjadi, aduh aku tentrem, nyaman. Dikatakan, aku melayangkan, tapi gak ada pertolongan. Sekali lagi, poin yang pertama, ada usaha. Tapi poin yang kedua, dikatakan, mengandalkan Tuhan. Walaupun di sebelah kiri gak ada pertolongan yang pasti, di sebelah kanan pun tidak ada pertolongan yang nyata, menjamin semuanya. Kita lupa, jangan sampai lupa. Ada satu yang di atas. Semua tertutup seolah-olah buntu. Tapi ada satu yang di atas, mengandalkan Tuhan. Ada satu harapan yang pasti di atas. Dikatakan di dalam ayat yang kelima, Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Jadi tidak peduli siang ataupun malam, dikatakan matahari enggak akan menyakiti engkau. Bulan pada waktu malam. Sekali lagi, segala hal masalah boleh terjadi, boleh datang siang pun, malam pun, semua boleh ada. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, itulah jaminan utama. Kita percaya dalam ayat yang kelima dikatakan Tuhan penjaga yang menjaga engkau. Tuhanlah naunganmu yang menaungi kita semua. Sehingga mereka tidak bisa menyakiti orang-orang yang percaya kepada Dia. Harapan yang masih ada, pertolongan yang masih ada, jaminan yang pasti di dalam Dia. Dalam perikop ini sekali lagi, dalam hal ini kita sudah ada perbuatan, tindakan dari pemerintah
sudah menganjurkan social atau physical distancing, tapi juga disertai dengan iman, percaya, maka Tuhan campur tangan. Dan di dalam ayat yang ke-8 ini yang bisa menjadi pegangan buat saudara dan saya, yang menjadi benar-benar menguatkan kita semua. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dengan kata lain, kita berada dimanapun juga ketika kita keluar, Tuhan menjaga. Ketika kita melakukan pekerjaan yang sementara kita ini membutuhkan, Tuhan menjaga. Ketika kita berada dalam situasi di luar, bahkan juga dikatakan ketika engkau masuk dalam rumahmu, kita percaya firman ini menjadi pegangan buat kita semua. Kita berserah pada Tuhan, kita mengandalkan kekuatan daripada Tuhan. Kita melakukan usaha apa yang kita bisa kerjakan, tapi iman terus pandang pada Yesus. Imanmu enggak boleh goyah, tapi iman yang terus bersandar pada Dia. Amin. Diberkati saudara-saudara semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman ini benar-benar bisa menjadi kekuatan, bisa menjadi berkat buat kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk semua yang sampai saat ini kami boleh berada dan kami boleh bisa menikmati kasih-Mu. Kami percaya semua ini boleh terjadi, pasti ada sesuatu rencana yang terbaik di dalam hidup kami, karena Engkau adalah Allah kami yang tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Dan biarlah saat ini juga kami boleh menerima berkat penyertaan-Mu Tuhan, dan kami boleh dikuatkan kembali. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita mau menerima doa berkat, baiklah kita mau mengangkat tangan kita dan kita mau bersyukur. Bapa, sekali lagi kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengangkat tangan kami, tanda kami berserah kepada Engkau. Dan kami percaya Engkau akan turun tangan. Baik untuk bangsa kami, baik untuk kami semua, Engkau menjaga, melindungi. Maka biarlah saat ini saudara-saudara yang kasih Tuhan, terimalah berkat, terimalah kasih, sukacita, terimalah damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dalam cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus yang selalu menyertai kita semua, selalu menjaga, melindungi, bahkan memberkati kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Biarlah kita menerima semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kita semua yang percaya dapat katakan amin. Terima kasih, sampai ketemu di lain waktu dengan firman yang menguatkan kita. Amin.